kita akan ngobrol tentang spesialis versus generalis, mana yang lebih baik ya. Spesialis versus generalis, mana yang lebih baik. Oke, mari kita mulai. Sebelumnya saya mau kasih tahu dulu sama Anda bahwa kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan nama spesialis versus generalis, dan apa kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta mana yang sebaiknya Anda lakukan, mana yang sebaiknya Anda pilih, supaya secara keuangan paling tidak kita lebih baik ya. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, kenapa topik ini saya angkat? Karena banyak di antara kita itu ketika kita sekolah, dan ketika kita selesai dari sekolah, dan ketika kita bekerja, biasanya manusia-manusia ini atau kita-kita ini biasanya terbagi ke dalam dua kubu. Kubu spesialis sama kubu generalis. Nah, apa maksudnya kubu spesialis? Jadi kubu spesialis adalah kubu atau barisan mereka yang menganggap bahwa kalau kita mau berhasil dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, yang harus kita lakukan adalah kita menjadi seorang spesialis ya. Jadi sebagai contoh misalnya ketika Anda masuk sekolah, kemudian pada saat Anda memutuskan untuk memilih apakah Anda akan Anda akan belajar ini atau itu gitu ya. Biasanya yang terjadi adalah kita diminta memilih jurusannya. Kita diminta memilih jurusannya ya. Kita diminta memilih jurusannya, kemudian yang kita lakukan adalah kita akan memilih jurusan kita. Nah, setelah kita memilih jurusan kita, maka yang kita lakukan adalah kita akan terus serius di bidang itu. Setelah kita terus serius di bidang itu, dan kita berharap sampai kapanpun kita akan ada di bidang itu. Seperti itu ya. Oke, ini saya ketik lagi deh. Ini saya ketik lagi ya. Oke, ya. Jadi spesialis adalah misalnya ketika SMA Anda memutuskan untuk mengambil jurusan IPA ya. Kalau zaman saya dulu namanya ada A1, A2, A3, A4, A5. Jadi kalau A1 itu adalah fisika, A2 itu biologi, A3 itu sosial, A4 itu bahasa, A5 itu agama. Kalau saya nggak salah itu agama, itu di bagian saya. Kemudian setelah itu setelah saya lulus, penamaannya berubah lagi dan seterusnya. Saya nggak tahu kalau sekarang. Tapi intinya adalah ketika SMA mungkin kita memutuskan untuk belajar atau ambil jurusan di bidang teknik, di bidang IPA, di bidang sains. Kemudian akhirnya yang terjadi adalah ketika kita kuliah, kita merasa bahwa kayaknya oke nih, ini bidang teknik. Akhirnya kita memutuskan untuk belajar teknik mesin. Oke, kita belajar teknik mesin. Setelah kita lulus teknik mesin di S1, maka yang Anda lakukan adalah, wow, ini kayaknya teknik mesin, aku udah sarjana nih, teknik mesin S1, sarjana teknik mesin gitu ya. Kemudian Anda memutuskan untuk, kita ada duitnya Mas Hafir, orang tuaku ada duit, ya udah deh kita ada ambil S2. S2 apa? Teknik mesin apalah, Anda makin spesifik. Misalnya teknik mesin pabrik lah dan lain sebagainya, semakin spesifik. Jadi ketika Anda masuk S2 Anda semakin spesifik. Lulus S2 Anda memutuskan untuk ambil lagi S3, makin spesifik lagi ya, oke? Nah, setelah itu, setelah Anda menjadi seorang spesialis, dan spesialis itu bisa Anda dapatkan secara pendidikan formal maupun pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal ini misalnya gini, S1 Anda ambil teknik mesin, tapi secara tidak formal Anda juga ngambil kursus-kursus di luaran. Jadi Anda tidak resmi ngambil lagi S2, Anda nggak resmi ngambil lagi S3, tidak. Tapi Anda ngambil kursus-kursus di luaran. Tapi ujung-ujungnya semua tetap sama, yaitu teknik. Nah, setelah Anda sekolah di bidang teknik, Anda memperdalam bidang teknik, dari tahun ke tahun Anda masuk ke sekolah yang sama, teknik yang sama, yang ada Anda makin dalam, makin dalam, makin dalam. Kemudian setelah itu Anda memutuskan bekerja di bidang, coba tebak, teknik. Oke? Dan yang ada di pikiran Anda adalah, aduh Mas Hafir, saya sudah belajar di bidang teknik, saya sudah memperdalam bidang teknik, saya sudah makin spesialis di bidang teknik, saya makin jago di bidang teknik, bahkan saya makin lama makin spesifik di bidang teknik. Yang terjadi adalah, yes Mas Hafir, saya sekarang harus kerja di bidang teknik. Akhirnya apa yang terjadi? Anda kerja di bidang teknik, jadi insinyur. Anda kerja di pabrik lah, Anda kerja dimanapun, jadi insinyur. Kemudian apa yang terjadi setelah Anda bekerja menjadi insinyur di bidang itu? Yang Anda lakukan adalah dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, Anda semakin spesifik di bidang pekerjaan Anda semakin spesialis di bidang pekerjaan Anda, dan coba tebak, perusahaan Anda itu menganggap bahwa Anda jago. Anda sudah 20 tahun kerja di satu bidang yang sama, di bidang itu Anda makin jago, dan biasanya makin jago Anda, makin spesifik Anda, pengalaman Anda makin lama makin besar, Anda dikasih gaji besar. That's it. Itu spesialis. Contoh spesialis lain adalah para dokter, ya, adalah para dokter. Saya ketemu ada teman saya gitu ya, dia berobat ke seorang dokter di Surabaya. Karena di Surabaya itu ada seorang dokter bedah tulang, tapi bedah tulang ini lebih spesialis lagi. Bedah tulang apa? Khusus tangan. Bedah tulang khusus tangan. Sekarang bayangkan dokter bedah tulang khusus tangan.
Oke. Nah, sekarang bayangkan seorang dokter bedah tulang khusus tangan. Ini kalau saya tidak salah ya, tidak salah namanya ya. Bedah tulang khusus tangan. Jadi yang terjadi adalah karena dia super spesialis, tidak banyak orang seperti dia. Sehingga karena tidak banyak orang seperti dia, kalau kita memutuskan untuk dibedah tangan kita sama dia, maka bisa dipastikan bayaran dia mahal. Bagaimana caranya bayaran dia mahal? Ya, ketika kita minta dibedah sama dia, dan kebetulan dokter itu prakteknya di rumah sakit itu men-charge kita, membebankan kita harga yang mahal untuk bayar ke rumah sakit itu akhirnya bayar dia. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, ada dua macam kubu. Kubu pertama adalah kubu yang percaya bahwa kesuksesan finansial itu harus diraih dengan menjadi seorang spesialis. Dan ketika Anda terjun menjadi seorang spesialis, terjun di satu bidang jadi seorang spesialis, Anda kerja terus di bidang itu, terus kerja di bidang itu, terus kerja di bidang itu, maka Anda akan semakin spesialis, semakin jadi subspesialis. Anda ketika Anda menjadi subspesialis, gaji Anda makin lama makin besar. Kalau Anda karyawan, kalau Anda Anda tidak bekerja untuk orang lain, Anda seorang freelancer, misalnya Anda menjadi seorang super spesialis. Ya, contoh lain seorang spesialis itu adalah pilot. Pilot itu super spesialis. Kenapa? Karena yang dia lakukan adalah dia menerbangkan pesawat dari satu rute ke rute lain, begitu terus bertahun-tahun, jam terbangnya makin lama. Dan ketika pilot tersebut sudah kerja katakan 10 tahun, ketika jam kerja tinggi, perusahaan akan membayar dia berdasarkan pengalaman dia dan mengatakan bahwa kamu jago banget terbangin pesawat, jam terbang kamu udah luar biasa banyak sekali, ini gaji buat kamu besar sekali. Nah, spesialis itu tidak hanya muncul di mereka yang karyawan. Mereka yang bukan karyawan, mereka yang pekerja mandiri itu banyak yang jadi spesialis. Saya kasih contoh. Kalau Anda tahu stand up comedian itu spesialis. Spesialis apa? Stand up comedian. Yang dia lakukan bertahun-tahun adalah dia menjadi seorang stand up comedian, dia memupuk keahliannya sebagai seorang stand up comedian. Itu terus yang dia lakukan. Sehingga apa? Kalau Anda lihat stand up comedian namanya Mongol, Anda lihat Mongol sekarang dibanding Anda lihat Mongol 10 tahun lalu, beda. Bedanya di mana? Mongol sekarang itu mungkin ibaratnya udah nggak usah pakai skrip lagi, dia udah bisa stand up comedy dengan baik. Mongol. Seperti itu ya. Atau misalnya kita tidak hanya bisa bilang stand up comedian, seorang penyanyi yang berkarir penyanyi yang sama, misalnya seorang Iwan Fals misalnya ya, ketika dia menyanyi saat ini dibanding ketika dia menyanyi 40 tahun lalu itu beda ya. Kenapa? Karena Iwan Fals itu karena dia melakukan sesuatu itu berulang, maka saat ini kalau kita dengar dia itu beda. Bedanya apa? Dia merempun nyanyi tetap enak. Dulu mungkin untuk nyanyi enak dia harus buka mata. Sekarang dia merempun nyanyi enak. Ibaratnya seperti itu. Jadi seorang spesialis adalah makin dipupuk, makin bertahun-tahun, dia makin jago. Dan biasanya seorang Iwan Fals, seorang stand up comedian, kalau pengalamannya makin tinggi, bayarannya juga makin mahal. That's it, spesialis. Oke. Nah sekarang itu kubu pertama ya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sekolah dan ketika kita bekerja, kemudian kita bisa terbagi menjadi dua kubu, spesialis dan generalis. Jadi kubu pertama adalah kubu spesialis, di mana kita percaya orang untuk bisa berhasil dia harus tekuni satu bidang. Dan dia lakukan satu bidang itu berulang-ulang, dan seketika dia lakukan satu bidang itu berulang-ulang, dia makin lama makin jago, merempun dia bisa lakukan. Dan banyak orang tua kita itu mengatakan kepada kita bahwa kalau bisa kamu jadi spesialis, nah tekuni satu bidang, maka kamu akan sukses. That's it, itu spesialis, itu kubu pertama, spesialis. Nah kubu kedua adalah kubu generalis. Apa itu kubu generalis? Jadi simpelnya aja, kubu generalis adalah kubu yang percaya bahwa keberhasilan untuk kesuksesan keuangan seseorang itu didapat dengan cara Anda menjadi seorang yang bisa menjalankan banyak bidang. Anda bisa menjalankan banyak bidang. Sebagai contoh misalnya Anda buka coffee shop, Anda buka toko bunga, kemudian Anda juga berbisnis online dan lain sebagainya. Jadi ini kubu generalis. Jadi kubu generalis adalah kubu di mana seseorang percaya untuk bisa seseorang sukses secara finansial dia harus bisa banyak hal. Spesialis dan generalis. Nah, biasanya kubu seperti ini itu adalah kubu dari mereka yang biasanya merasa bahwa satu saja tidak cukup. Saya harus punya dua, saya harus punya tiga dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas mana yang lebih bagus, apakah spesialis atau generalis, saya mau Anda ketik di kolom chat sekarang juga. Saat ini Anda merasa Anda tuh spesialis apa generalis? Tolong ketik sekarang juga di kolom chat Anda. Saat ini Anda merasa Anda spesialis atau generalis. Ketik sekarang juga di kolom chat. Saat ini Anda merasa Anda spesialis atau generalis.
Silakan ketik sekarang juga di kolom chat, saya tungguin Anda. Apakah Anda merasa ada spesialis atau generalis? Silakan ketik sekarang juga di kolom chat, ya. Oke. Ya, oke. Oke, kita lihat apakah ada spesialis atau generalis. Generalis dong katanya. Mbak Cindy, generalis dong katanya gitu. Dan Bagus Grini, generalis dan seterusnya. Oke. Oke, sekarang mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu, sambil Anda menjawab, saya mau kasih tahu sama Anda mana yang lebih baik ya. Oke. Seperti yang saya bilang bahwa ada Mbak Indah. Hai Mbak Indah. Mbak Indah ini punya coffee shop namanya Eternal Coffee. Eternal Coffee di Gading Serpong ya. Website Instagramnya namanya Eternal. It-nya it makan ya. It-nya it makan, Eternal ya. Oke, thank you. Oke, baik. Mari kita bahas apakah ada spesialis atau generalis. Sudah siap? Oke, ini dia. Saya selalu bilang bahwa bagaimana cara mengelola keuangan itu sangat tergantung dari bagaimana karakter seseorang, oke? Dan karakter seseorang itu ditentukan dari apa yang ada di kepala dia, namanya otak, ya. Nah, otak itu terdiri dari dua bagian, ada belahan otak sebelah kiri, ada belahan otak sebelah kanan. Jadi belahan otak sebelah kiri berhubungan erat dengan logika dan sistematika, belahan otak sebelah kanan berhubungan erat dengan insting dan intuisi. Kiri logika, kanan insting, kiri logika, kanan insting, kiri logika, kanan insting, ya, oke ya. Kita ulang lagi. Kiri logika, kanan insting, oke. Yang lucu adalah semua dari kita itu punya otak yang sama. Tapi seringkali biasanya bagaimana otak kita bekerja, biasanya dia akan menyesuaikan diri dengan apa yang kita lakukan. Sebagai contoh, jadi dulu kalau sekolah itu Anda belajar fisika, maka secara otomatis adalah otak yang bekerja adalah otak logika, otak sebelah kiri, ya. Anda belajar kimia, Anda belajar kedokteran, segala macam, Anda belajar uang, Anda belajar akuntansi, Anda belajar hukum, kiri yang kerja. Oke? Nah, biasanya kalau Anda dengar musik, Anda joget-joget, maka biasanya bekerja adalah otak sebelah kanan. Kalau Anda disuruh gambar, Anda disuruh kreatif, nyari gambar apa yang cocok, gambar apa yang bagus, terserah Anda cara gambarnya gimana, maka otak kreatif Anda yang bekerja alias otak sebelah kanan. Kita ulang lagi, kiri logik, kanan insting, kiri logik, kanan insting, kiri logik, kanan insting. Logika dan sistematika, insting dan intuisi. Logika dan sistematika, insting dan intuisi. Ya, that's it. Oke. Nah, semua dari kita itu punya otak yang sama. Tapi yang lucu adalah seringkali, walaupun semua dari kita itu punya otak yang sama, tapi seringkali dominan otaknya beda-beda. Jadi ada orang yang dominan kiri, ada orang yang dominan kanan. Ya, jadi ada orang yang dominan kiri, ada orang yang dominan kanan. Nah, ini yang lucu. Yang lucu adalah kalau orang itu dominan di otak sebelah kiri, biasanya para psikolog itu menyebut dia orang otak kiri. Ini saya tahu yang nonton ini banyak banget yang dulu kuliah psikologi, saya tahu banget. Ya, jadi para psikolog banyak yang nyebut dia orang otak kiri. Jadi sebetulnya bukan orang itu artinya adalah orang itu lebih dominan otak sebelah kirinya. Jadi bukan berarti dia nggak punya otak kanan, dia punya otak sebelah kanan, tapi kirinya lebih kuat. Artinya logikanya lebih kuat. Logika lebih kuat. Orang otak kiri. Sebaliknya ada juga orang yang dominan otak sebelah kanan, dan para psikolog nyebut dia orang otak kanan. Artinya adalah otak kanan dia lebih dominan, bukan berarti dia nggak punya otak sebelah kiri, dia punya otak sebelah kiri, tapi kanannya lebih dominan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya? Jadi hubungannya adalah begini. Kalau seseorang itu dominan otak kiri atau kanan, dominasi otak seseorang itu biasa akan menentukan pengambilan keputusan keuangan yang Anda lakukan. Jadi kalau orang itu dominan di otak sebelah kiri, maka biasanya segala pengambilan keputusan keuangan yang Anda lakukan itu biasanya lebih logik. Lebih logik. Saya kasih contoh. Misalnya Anda lihat gini, wah ada baju bagus banget ya, gila keren banget baju bla 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 bla. Tapi otak logik Anda bilang begini, dan karena otak logik Anda kuat, otak logik Anda bilang gini, bajunya emang bagus sih, tapi kamu bajunya masih pada bagus semua, baju masih rapi semua, nggak ada yang bolong. Akhirnya apa yang terjadi? Karena otak dominan Anda lebih kuat otak logik, akhirnya apa yang terjadi? Anda nggak jadi beli bajunya. Kenapa? Karena walaupun Anda tahu itu bagus, tapi otak logik Anda yang bekerja, dan otak logik Anda bilang bahwa baju Anda masih pada bagus. That's it. Otak logika. Dominan kirinya lebih kuat. Sebaliknya, orang dominan otak kanan, ketika dia melihat ada baju bagus, yang dia lihat adalah, wow, bajunya bagus ya. Terus temannya bilang, iya bajunya bagus, tapi kan kamu kayaknya di rumah bajunya masih pada bagus-bagus, nggak ada yang bolong. Iya sih, di rumah bajunya nggak ada yang bolong, di rumah saya baju masih pada bagus-bagus. Tapi baju yang dijual di toko itu bagus banget, keren banget. Iya, tapi di rumah kamu nggak ada yang bolong bajunya, kamu nggak butuh baju baru. Iya, saya tahu saya nggak butuh baju baru, tapi saya bajunya bagus banget itu. Akhirnya apa terjadi? Anda beli apa nggak bajunya? Anda beli bajunya. Bukan karena Anda butuh baju itu, Anda lagi nggak butuh baju itu. Tapi kenapa Anda beli baju itu? Karena Anda tahu menyesal karena beli lebih baik daripada menyesal karena nggak beli. Betul nggak? Jadi orang otak kanan, dia akan membeli walaupun dia tahu dia nggak butuh baju itu. Oke? Kenapa? Karena orang otak kanan yang bekerja adalah lebih banyak insting dia. Ya, walaupun secara logika dia tahu bahwa dia nggak butuh baju baru, tapi dia beli baju itu. Kenapa? Karena bajunya bagus. Anda nangkap di sini bedanya?
Orang otak kiri, si otak kiri, karena yang dia lebih dominan logika, maka secara otomatis yang bekerja adalah otak logika dia, dan setiap kali dia mau ngambil keputusan keuangan, logikanya yang bekerja. Nggak ada tuh ceritanya barang itu bagus, nggak ada ceritanya barang itu diskon, nggak ada. Yang dia lakukan adalah butuh nggak butuh, butuh beli nggak butuh nggak usah beli, that's it. Itu orang otak logika. Orang dominan kanan yang dia lakukan adalah saya tahu saya nggak butuh, tapi karena baju itu bagus, saya naksir baju itu, saya beli. Saya punya duit Mas Safir. Terus ada yang bilang, Mbak Amelia kasih bilang, jadi penjualan lebih mudah ke orang otak kanan. Iya banget. Jadi kalau Anda seorang sales, terus Anda ingin jualan sesuatu, dan calon customer Anda adalah orang dominan otak kanan, jual aja emosi ke dia. Anda jual emosi ke dia, pasti laku bajunya. Laku bajunya. Oke, nah sekarang ini yang lucu. Yang lucu adalah orang yang dominan kiri atau otak orang logika itu biasanya, ini nggak selalu ya, tapi biasanya orang yang dominan logika itu biasanya senang sekali mengkotak-kotakan sesuatu. Jadi pikirannya biasanya hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih gitu ya. Dia senang sekali mengkotak-kotakan sesuatu. Nah, jadi tipenya adalah biasanya orang dominan otak kiri ini biasanya kasarannya ya. Kalau makan bubur itu nggak diaduk. Ya kalau makan bubur nih ya, ini bubur, ini ayam ngumpul sebelah sini, ini sayur sebelah sini, ini gini, dia nggak aduk. Dia ambil bubur, dia colek ayamnya, dia colek sayur dan lain sebagainya, dia masukin mulut. Kenapa? Karena dia lengkap, dia mengkotak-kotakan, semuanya dia kotak-kotakan. Karena menurut dia adalah semua hal harus berjalan di jalurnya masing-masing. Orang otak kiri. Yang lucu adalah orang otak kanan itu adalah tipe yang kalau makan bubur itu biasa dicampur sama dia. Kenapa? Karena buat dia adalah hidup itu bukan hitam putih. Hidup itu ya abu-abu. Ya orang nggak bisa putih banget, orang nggak bisa hitam banget, abu-abu. Ya udah, kalau ada bubur saya aduk. Itu, tapi sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi bukan berarti kalau Anda otak kiri berarti Anda makan buburnya dipisah, enggak gitu. Tapi ini biasa untuk gampangnya. Biasanya orang otak kiri seperti itu. Nah yang lucu juga adalah kecenderungan adalah orang otak kiri itu biasanya kecenderungannya adalah dalam bekerja itu mereka cenderung lebih suka jadi spesialis. Saya ulang lagi. Si otak kiri itu biasanya ketika dia berkarir dan bekerja, sekolah bekerja dan berkarir, itu dia biasanya cenderung lebih suka jadi spesialis.